warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya Raffi Arido. Di mata kuliah Manajemen Keuangan ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada 3 tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 21, dan 22. Pengertian rasio likuiditas. Likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan, seperti yang disebutkan sebelumnya. Jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban yang dimilikinya, maka perusahaan tersebut likuid. Jenis rasio likuiditas. Pertama, rasio lancar tukaran rasio. Kedua, rasio cepat atau quick ratio. Yang ketiga, rasio kas atau rasio. Pengertian solvabilitas secara ekonomis dapat mengukur kapasitas bisnis membayar hutang sebagai dasar penilaian bagi kreditur. Dalam solvabilitas perusahaan terutama. Lanjutannya, di dunia bisnis, rasio solvabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kapasitas perusahaan dalam membayarkan hutangnya. Hal ini sebagai dasar penilaian bagi kreditur dalam meminjamkan modal. Umumnya perhitungan rasio solvabilitas dilakukan 3, 4, 6, hingga 12. Jenis-jenis rasio solvabilitas. Pertama, ada debt to equity ratio. Kedua, debt ratio atau rasio utang. Ketiga, times interest earned ratio atau rasio bunga yang diperoleh. Itulah ketiga dari jenis rumus rasio solvabilitas. Kali ini saya akan men-share data laporan keuangan PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun 2022. Ini cuplikannya. Dari data neraca PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berdasarkan likuiditas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. 1. Current ratio atau disebut dengan rasio lancar sama dengan Rp10.620.415 dikali 100% sama dengan 2,489 kali 100% sama dengan 248,9%, yang dibulatkan menjadi 249%. Yang kedua, quick ratio atau rasio cepat sama dengan aset lancar dikurang persediaan per utang lancar kali 100% sama dengan Rp2.316.534.238 dikurangi Rp57.980.913 per Rp930.620.415 dikali 100% sama dengan Rp2.258.325 per Rp930.620.415 kali 100% sama dengan 2,4269 dikali 100% sama dengan 242,69%, yang dibulatkan menjadi 243. Yang ketiga, kas rasio atau rasio kas sama dengan aset kas per utang lancar dikali 100% sama dengan Rp1.646.197.070 perak per Rp930.620.415 dikali 100% sama dengan 1,768 kali 100% sama dengan 176,8% sama dengan 177%. Yang keempat, cash turnover ratio atau rasio perputaran kas sama dengan penjualan per rata-rata kas dikali 100% sama dengan
57.980.913 rupiah per 1.646.197.070 rupiah dikali 100% sama dengan 0,0352 dikali 100% sama dengan 3,52%. Dari data neraca PT Perusahaan Gas Negara Tbk, berdasarkan rumus solvabilitas pada tahun 2022 adalah sebagai berikut. Pertama, debt to equity sama dengan total utang per ekuitas dikali 100% sama dengan 3.958.156.409 rupiah per 344.018.831 rupiah dikali 100% sama dengan 11,4475 dikali 100% sama dengan 1144,75% yang dibulatkan menjadi 1145%. Yang kedua, debt ratio atau rasio utang sama dengan total utang per total aset dikali 100% sama dengan 3.958.156.409 rupiah per 7.355.779.388 rupiah dikali 100% sama dengan 0,5353 dikali 100% sama dengan 53,53% yang dibulatkan menjadi 54%. Yang ketiga, time interest earned ratio sama dengan laba sebelum pajak per beban bunga dikali 100% sama dengan 2.499.329.969 rupiah per 310.523.005 rupiah dikali 100% sama dengan 8,0326 dikali 100% sama dengan 803,26% yang dibulatkan menjadi 803%. Nah, itulah dari rumus yang dijelaskan mengenai solvabilitas dan likuiditas yang berdasarkan neraca PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun 2022. Sekian info yang dijelaskan, semoga bermanfaat bagi yang melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.